Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, keadilan adalah pilar kehidupan yang amat berharga bagi kehidupan manusia. Kita mendambakan keadilan dalam setiap bidang kehidupan, termasuk di dalamnya adalah bidang ekonomi. Kita mendambakan suatu iklim ekonomi yang sehat, sistem ekonomi yang bisa mensejahterakan rakyatnya, di mana seluruh rakyat bisa merasakan dampaknya, di mana harta tidak hanya beredar untuk kelompok tertentu saja, tetapi harta itu dia bisa beredar kepada khalayak luas, ya, dan kemudian kemakmuran itu terasa. Dan itu pernah terjadi, pernah dirasakan oleh kaum muslimin yang hidup di dalam penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan sekali lagi, hal tersebut itu adalah barang langka, barang yang bahkan sama sekali tidak pernah ditemukan di dalam masyarakat yang menerapkan sistem ekonomi sosialisme maupun kapitalisme di zaman dahulu hingga hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja sistem ekonomi yang adil, sistem ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas itu tidak datang secara gratis, tetapi datang dengan perjuangan. Datang ketika kaum muslimin itu mengikuti tuntunan-tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala, tuntunan-tuntunan Islam, gitu. Ada 3 hal yang kemudian membuat kaum muslimin itu bisa menciptakan, bisa mewujudkan iklim ekonomi yang adil. Yang pertama, Islam mendorong kaum muslimin itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mendorong kaum muslimin untuk memelihara hubungan yang baik selain dengan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan manusia. Sehingga mereka takut untuk memakan makanan yang haram. Mereka takut untuk memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya, ya, kecuali hal tersebut itu adalah hal yang halal. Ini yang pertama. Islam mendorong individu menjadi individu yang bertakwa. Islam mendorong penguasanya menjadi penguasa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada para tujar, kepada para pedagang, Islam mendorong mereka agar mereka menjadi pedagang yang jujur, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa para tujar, pedagang yang jujur di hari kiamat akan bangkit, ya. Mereka akan berada pada posisi, ya, yang kemudian dekat dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, ya, dan tempat-tempat yang mulia, ya. Sehingga kemudian para tujar itu, para pedagang itu, mereka itu sangat berharga di dalam peradaban Islam. Yang kedua adalah tidak hanya pedagangnya, para tujarnya, individu-individunya, Islam juga mendorong agar penguasa juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama, penguasa itu dia mengelola kepemilikan, harta-harta kepemilikan milik umum, dan juga dia mengelola harta-harta kepemilikan milik negara. Ketika penguasanya ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan insya Allah memberikan atau meletakkan pos-pos harta yang kemudian diamanahkan kepada dia itu di tempat-tempat yang tepat, ya. Dan juga tentu saja dia jauh dari korupsi. Sekali lagi, ikatan yang pertama adalah karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntunan yang pertama. Yang kedua adalah kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam itu mendorong kaum muslimin, menuntun kaum muslimin agar harta yang beredar di antara mereka itu tidak hanya beredar di satu kelompok masyarakat tertentu saja, tetapi dia juga bisa beredar bagi masyarakat yang lain. Bahkan dampak dari harta itu juga berputar di kalangan ekonomi bawah, gitu. Islam kemudian mendorong kaum muslimin untuk bersedekah. Islam kemudian mendorong kaum muslimin untuk memberi hadiah. Islam mendorong kaum muslimin untuk bisa mengeluarkan zakat-zakat mereka, sedekah-sedekah mereka, menolong kaum muslimin, mengeluarkan hibah-hibah mereka kepada kaum muslimin yang lain, sehingga kemudian harta-harta itu bisa juga dirasakan oleh masyarakat kelas bawah sekalipun. Sehingga masyarakat kelas bawah itu merasakan bagaimana nikmatnya hidup bersama aturan Islam dan juga bersama masyarakat yang soleh,
Gitu. Sehingga mereka juga terdorong untuk menjadi soleh juga. Sekali lagi, Islam menuntun, Islam mendorong agar harta itu tidak berputar di kalangan kelompok dan golongan tertentu saja, tetapi juga mengalir bersama, ya, berputar, dinikmati juga oleh kalangan masyarakat yang lain, terutama di kelas bawah juga. Nah, yang ketiga adalah Islam mendorong masyarakat itu agar jangan sampai memakan harta dengan cara yang zolim, ya, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaraudin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara-cara yang batil, melainkan dengan cara-cara perniagaan yang kalian ridhoi. Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa cara-cara yang batil yang dimaksud dalam ayat ini adalah cara-cara yang tidak diakui oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kaum muslimin itu mereka berinteraksi, bermuamalah hanya dengan cara-cara yang diakui oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang lain misalnya juga menjelaskan bahwa ayat ini juga kemudian menuntun kaum muslimin agar tidak ada kezoliman, tidak ada gosop. Gosop itu bukan gosop, bukan. Gosop itu adalah perampasan. Jadi kaum muslimin itu sangat berhati-hati terhadap praktik perampasan, merampas harta orang lain, gitu. Ya, jadi baik itu dengan, mohon maaf, atas nama pajak, atas nama pungutan-pungutan liar, atas nama apalah itu, gitu. Islam punya definisi sendiri mengenai pajak dan situasi kapan doribah atau pungutan itu bisa diambil dari penguasa kepada rakyatnya. Tidak secara serta-merta melalui mekanisme yang terlalu liar, begitu. Islam punya tuntunan dalam hal ini. Ya, individunya dilarang untuk merampas harta orang lain, penguasanya diberi ketentuan kapan bisa memungut atau mengambil sesuatu dari rakyatnya, dan kemudian semua ini pada dasarnya maklum secara jelas ketentuannya di dalam Islam. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir kata saya ingin menyampaikan bahwa kembalilah kita kepada Islam. Cintailah Islam, cintailah ajaran Islam, karena Islam inilah hal yang paling berharga bagi kita. Demikian, semoga bisa diamalkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.